Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala doa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hassil maqasidana. Hadirin jamaah majelis Polsila yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang kita hormati dan kita muliakan para asatidzah, guru-guru kita yang banyak menghiasi majelis ini, di antaranya yang baru saja menyampaikan takdir pelajaran untuk kita semuanya, Al-Mukarram Abuya Kiai Haji Jawas Abdul Khair. Mudah-mudahan Allah panjangin umur beliau, sehatkan badannya, Allah berkahi perjuangannya, dan kita yang ngaji Allah beliau dapat keberkahan hidup dunia dan akhirat, ilmu kita manfaat untuk kita amalkan bersama-sama. Yang sama-sama kita hormati di antaranya guru kita ada Al-Mukarram Ustaz Haji Mursidi, Al-Mukarram Ustaz Haji Ihsan, Al-Mukarram Ustaz Haji Nihin Abdul Ghani, sebagai wasilah saya akhirnya Ustaz Ahmad Baihaqi. Juga banyak banget ini, mohon maaf saya nggak sebutin satu-satu. Yang pertama ongkoh nggak kenal, yang kedua ongkoh takut kelamaan, yang ketiga ongkoh kita lapar. Wabil khusus yang kita hormati yaitu selaku pengurus daripada Musholla Al-Mukarrabin, di antaranya akhirnya Ustaz Haji Ahmad, juga yang baru saja menyampaikan kata sambutannya yaitu Al-Mukarram Ustaz Haji Ismail. Bapak hadirin jamaah sekalian, kita bersyukur sama Allah, alhamdulillah di akhir bulan Rajab Allah masih kasih nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa duduk lagi di Raudhah min Riyadhil Jannah seperti biasa. Mudah-mudahan langkah-langkah kita, niat kita dari rumah masing-masing, kaki kanan kita Allah angkat derajat kita, dan kaki kiri kita Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang harapan kita mudah-mudahan kelak nanti di yaumul qiyamah tentu sebagai umatnya dengan harapan mendapat Nabi Muhammad SAW. Bapak, takut saya ngomong kelamaan, langsung aja intinya dah. Tadi guru kita udah banyak membahas masalah tentang akidah, tentang keimanan kepada Allah. Pak, kata Nabi, 3 golongan yang kagak bakalan dilaknat sama Allah ketika semuanya bakal di muka bumi ini dilaknat dan diajak oleh Allah. Ntar kita pulang lihat ada nggak nih kita dari 3 golongan ini. Apa yang pertama kata Nabi? Yang pertama yang nggak bakal diajak, nggak bakal dilaknat. Yang pertama orang yang ngajar, yang kedua orang yang belajar, yang ketiga orang yang banyak zikir sama Allah. Ini 3 nih. Nanti kita pulang kita lihat, naon nanti, naon nanti, ya nanti dah apa jadi ya. Itu unti. Kata Nabi 3 nih yang gak bakal kena azab celaka setelah orang semua diajak. Yang pertama orang yang ngajar. Ini masih banyak guru-guru kita yang mau mengamalkan ilmunya untuk disampaikan kepada para jamaahnya. Ini kita masih beruntung, kampung kita bisa aman, kampung kita bisa selamat. Kenapa? Dengan adanya alim ulama yang kalau malam dia berdoa, dia minta ampun sama Allah, ngedoain kita semuanya nih. Ini masih ada ulama, bersyukur. Cuman kan kita ribetnya, ulama masih banyak yang ngajinya kadang pada segen. Bener Pak? Nah iya, guru masih banyak. Kira ada guru mati bikin status innalillahi kiai lalu ngaji kagak, baca Fatihah kagak. Kata Nabi mengatakan kalau masih pada ulama datengin, hadir pengajiannya, ambil ilmunya. Bahkan Nabi pernah mengatakan man zaro aliman faka'annama zaroni wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani. Ya takut salah gitu dulu ya. Ya kurang lebih dah gitu deh ya.
Kalau salah bilangin guru. Kata Nabi begini, siapa orang yang datang kepada orang alim, baik dia nengokin, baik dia ngaji, baik dia menuntut ilmunya, manzaro aliman, faka'anna mazaroni, maka seakan-akan dia berkunjung kepada kata Nabi. Karena kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Kita datang kepadanya, kita belajar kepadanya, kita nengokin guru kita, punya beras apa kagak, datang. Apalagi kalau kata Kenyakin, kalau sama guru biar dikenal, sering-sering basahin kantongnya. Ya ada air saya belum. Ya kali nggak yang merahan yang di luar, gitu aja pokoknya. Sering-sering bahasain guru kenal banget sama kita. Karena kenapa? Manzaro aliman, siapa yang sering datang sama orang alim, faka'anna mazaroni, maka dia seakan-akan datang kepada kata Nabi. Sekarang kita pergi umroh, ongkosnya mahal. Pergi umroh, waktunya pakai ada karantina lagi. Lama dah. Nah sekarang belum aman, udah dah sering-sering datang kepada orang alim, ngaji kek, silaturahmi kek. Yang kedua, man sofaha aliman faka'anna masofahani. Siapa yang bersalaman sama orang alim, salaman sama guru, salaman para asatidz, salaman sama habaib, faka'anna masofahani, maka seakan-akan dia salaman kepadaku. Karena kenapa? Tangannya guru-guru kita pasti dia salaman sama gurunya, gurunya lagi salaman sama gurunya, gurunya lagi salaman sama gurunya, terus sampai para solihin, aulia, sampai Nabi kita Muhammad SAW. Jangan jauh-jauh guru kita Abu ya Kiai Jawas Abdul Khair, beliau salaman kepada gurunya Abu ya Jadi Muhajir, 80 kender, Abu ya salaman lagi pada gurunya, gurunya salaman lagi pada gurunya, itu terus keberkahannya nyampe kepada kita. Amin. Man sopaha aliman, maka jangan takut salaman sama guru. Cium tangannya, minta keberkahannya. Jangan tangan guru dibulak-balik aja. Ketiga, manjalasa aliman. Siapa orang yang duduk sama orang alim? Ini duduk paling enak, paling adem, paling sejuk, paling nyaman duduk sama orang alim. Enak banget dah. Lagi pagi kita duduk begini, makanan udah dapet, minum udah dapat, ilmu udah dapat. Manjalasa aliman, siapa orang yang duduk sama orang alim nih. Kita duduk bareng, mandang wajahnya pahala, lihat senyumnya pahala. Kita duduk bersamanya, kata Nabi seakan-akan dia duduk bersamaku. Dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, maka nanti akan duduk bersamaku di dalam syurga. Ya Rabbal. Berarti apa? Cuma satu cirinya, kalau orang kakinya enteng diajak ke majlis taklim, maka harapannya ntar di surga enteng juga masuk dalam surga Allah. Yang kedua, orang yang gak bakal celaka siapa itu? Orang yang belajar. Kalau kita ngaku agak punya ilmu, nggak bisa ngajar, ya belajar. Ini kan yang ribet, udah ngajar kagak, belajar kagak. Kebelangsak buat tidak. Bener Pak? Udah ngaku kagak bisa belajar, ngaji pengajian ada, di musola ada, di masjid ada. Kagak mau datang lagi belajar. Ya Allah, bagaimana kita tahu bisa mengenal Allah? Bagaimana kita tahu mengenal Rasulullah? Bagaimana kita bisa sempurna ibadah kepada Allah kalau kagak ada ilmunya? Kan ulama pernah mengatakan, dalam kata-kata ulama mengatakan, kun aliman, au muta'alliman, au sami'an, au muhibban, wala takul khamisan. Ini saya kepanjangan kali ya, saya pulang ya. Kata ulama mengatakan jadilah orang alim, nggak bisa jadi orang alim, jadi orang yang belajar. Ini kita ngaji, kita belajar. Karena kita ngaji begini Pak, ntar sampai akhirat kita tanya sama malaikat. Ketika kata Allah, nih tadi kata guru kita ada orang ini masuk neraka. Saya pernah mendengar juga ketika saya ngaji begini. Kata Allah, malaikat, ketika tanya tuh si Fulan bin Fulan yang di neraka, kalau dia punya amalan waktu hidup, maka angkat dia ke dalam surga. Apa kata Allah? Tanya, dulu waktu di dunia dia pernah ngaji nggak sama orang alim? Pernah duduk nggak sama orang alim? Pernah ngaji kagak di Porsila? Kata tuh mayit dalam kubur di neraka, kagak malaikat. Gua subuh masih ngantuk. Ada malaikat ditaruh lagi di neraka, lapor lagi malaikat sama Allah, ya Allah kagak tuh Fulan
Kalau dia kagak pernah ngaji sama orang alim, kagak pernah duduk bareng sama orang alim, tanya dia cinta kagak sama anak orang alim. Babanya guru kita udah kagak ada, tapi beliau masih punya anak. Anaknya masih kita hormatin karena anaknya guru kita. Kata tuh orang dalam neraka kagak malaikat, ngapa anu sebadan-badan banget katanya. Kagak, ya Allah, kagak lagi si fulan, tanya lagi malaikat. Dulu kalau dia ngaji kagak sama orang alim, kalau dia dulu cinta kagak sama orang alim, tanya yang ketiga, ngapa? Dulu waktu dia hidup di dunia pernah makan kagak bareng orang alim. Gares makan. Dulu lagi waktu di dunia pernah kagak dia makan sama orang alim. Di tempat maulid, di tempat pengajian, ada orang alimnya, dia makan bareng. Walaupun nampannya beda, kita mah di luar, dulu kita dalam, tapi makan satu tempat. Ditanya juga tuh orang dalam neraka, kata orang kagak pernah malaikat, apa makan kagak. Nah kan repot banget ini. Ngaji kagak, kita sama anak orang alim kagak, apa makan. Kata malaikat begini, saking kecapean nanya, katanya guru saya nambahin lagi, ya Allah, engkau kan maha tahu, ngapa sih pakai tanya mulu, itu asal gua hajak tanya. Nah yang keempat, kata Allah, tanya malaikat, kalau empat ini kagak juga, udah dah, biarin dah dalam neraka dia. Ngaji sama orang alim kagak, cinta sama anak orang alim kagak, nggak makan sama orang alim kagak. Tanya dulu waktu hidup di dunia punya kagak dia temennya dulu tukang ngaji. Wah, kata tuh orang malaikat, biar kata saya badan banget, tapi temen saya orang Polsila semuanya. Wah, ilah, temen saya orang Polsila mulu ngaji, saya diajakin ngaji ogah, tapi temen saya orang Polsila mulu. Kata Allah, angkat dia ke dalam surga dengan sebab dia punya temennya tukang duduk di majlis taklim. Alhamdulillah. Apa maksudnya? Kalau kita ngaji, ilmu kita dapat, temen yang baik dapat juga kita. Tapi kalau kita kagak pernah ngaji, udah ilmu kagak dapat, temen kagak ada. Ntar yang berdoain kita siapa? Yang ingetin istighfar buat kita siapa? Tapi kita punya temen kita tukang ngaji minimal. Ya Allah, si fulan temen gua ono, cuma belum dapat hidayah, mudah-mudahan Allah ampunin dosanya, Allah terima amal ibadahnya. Temen kita yang tukang ngaji yang bakal doain kita. Ini yang kedua. Orang yang kagak bakal dilaknat, yang pertama orang yang ngajar, yang kedua orang yang yang ketiga yang gak bakal dilaknat oleh Allah siapa itu? Orang yang banyak zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Nih, kita kalau nggak ngaji Persila Pak, pagi-pagi nggak bakal baca Latif Al-Hadad. Kita kalau nggak ngaji Persila kagak bakalan baca Maulid pagi-pagi. Tapi dengan adanya pengajian Persila, pagi-pagi habis sholat subuh dari rumah kita datang kemari bersama-sama, duduk bareng-bareng. Kita udah baca Maulid, kita udah dengerin pengajian. Orang yang gak bakal dilaknat oleh Allah, orang yang banyak zikir sama Allah. Tadi guru kita ngajarin tuh tentang keimanan kepada Allah. Minimal dah selain kita ibadah sujud kepada Allah, banyak-banyak zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan zikir yang kita baca menjadi benteng buat kita keselamatan hidup dunia dan akhirat. Dah, itu aja bawa pulang yang 3. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan habis dari sini tadi kata guru kita pengajian di Mushola Al-Kharabin Saban Senin malam Minggu malam Senin habis maghrib, besok kayak Polsila rame begini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.